reinkarnasi atau kelahiran kembali sampai saat ini pun masih ada dan masih hidup, yaitu beliau Yang Mulia Dalai Lama di Tibet. Jadi seorang Dalai Lama udah dari zaman dulu bahwa ketika nanti dia udah tua, pas mau meninggal, dia akan menulis satu buku pesan, dan dia nggak boleh ada yang tahu, nggak boleh ada yang buka ketika sebelum dia meninggal. Tapi pas meninggal baru dibuka bahwa nanti saya akan lahir di sini, kampungnya namanya ini, bapak saya namanya ini, mama saya namanya ini. Dan begitu dia meninggal, 9 bulan kemudian, benar di kampung itu orang tuanya itu, bapaknya itu, mamanya itu, dan orang itu terlahir. Kan 9 bulan setelah meninggal orang itu langsung terlahirnya kan menjadi janin. Kemudian 9 bulan kan baru terlahir. Dan itu nanti kalau di Tibet penelitiannya, anak yang lahir itu nanti diambil alih oleh vihara, atau di sana kan Dalai Lama itu pemimpin agama dan pemimpin negara. Jadi diambil, dibesarkan di wihara. Kemudian nanti kalau sudah tahu, seperti udah tahu memilih mainan, memang nanti dikasih misalnya mainan zaman dulunya, dibuat yang asli sama yang enggak, nanti pilih misalnya ini, mana punyamu? Diambil, ini punya saya. Dan itu benar. Dan beberapa barang, misalnya kamar ini, barang ini tempatnya di sini, barang ini tempatnya di sini, itu masih ingat semuanya. Ini pas kalau nggak salah penelitian itu biasanya di umur 2 tahun gitu ya, Bang? Iya, yang terpenting dia sudah bisa bahkan ambil mainan, punya dia yang dulu, sama yang baru itu, dia pasti ambil yang punya dia. Oke. Dan itu sampai sekarang tradisi seperti itu masih berjalan. Dan kalau di Tibet sendiri, bahkan penelitian ilmu pengetahuan dari barat itu melihat itu secara langsung. Ya kalau kita misalnya mau mengada-ngada, buku harian tadi nggak ada yang tahu, yang nulis itu pas kapan, tapi boleh dibuka setelah sudah meninggal. Itu saya langsung dikasih tahu muridnya langsung. Bahkan muridnya ini terlibat kalau di sana untuk meneliti anak ini. Bahkan saya pernah ketemu langsung sama salah satu Bante yang dipercayai kelahiran kembali dari guru besar dulu Sriwijaya di Sumatera. Yaitu dulu kita di Sriwijaya itu pernah menjadi pusat pendidikan Buddhis terbesar dunia. India, Tiongkok itu datang ke Sumatera, yaitu Muara Jambi. Dan sekarang beliau itu terlahir di Tibet, jadi guru di sana. Sebelum dia ke Indonesia, diceritakan tentang Sriwijaya. Setelah datang ke Indonesia, dibawa ke Sumatera. Kalau di Sumatera ada namanya Candi Muara Jambi dan beberapa tempat. Bante ini dibawa ke sini, dia bilang ini dulu kamar. Padahal tanah lapang. Ketika dibuka, benar-benar di situ ada bekas bangunan zaman dulu, kerajaan Sriwijaya. Padahal Bante ini belum pernah ke situ. Itu langsung dari beliau sendiri yang bilang bahwa tanah ini dulu tempat saya tinggal. Ciri-cirinya itu dia bisa mengingat kehidupan di masa lalu itu ya? Ya, cuman itu tidak semua. Biasa guru-guru besar atau guru-guru spiritual yang misalnya tugasnya saat ini tuh belum selesai ngajar, tapi udah tua, nanti bisa mengingat semua yang dulu pernah dipelajari. Ini hanya orang-orang tertentu. Tidak semua biku, tidak semua Bante bisa hal seperti ini. Iya ya. Dan itu kualitas secara pikiran batenya berbeda. Bahkan secara kualitas ketika meditasi, kalau mungkin Kak Fajar pernah lihat orang pas Bante lagi meditasi ditaruh kabel di kepalanya semuanya itu kan ilmu secara pengetahuan digital semua bisa dilihat dia bohong atau enggak. Masuk bohong kok tahu kalau di situ ada tempat. Nah itu ada. Itu secara real bahkan sampai sekarang tentang kelahiran kembali atau reinkarnasi
teman-teman bisa ada nonton film tentang Dalai Lama. Itu ada filmnya. Oke. Dalai Lama. Cara penelitiannya semua ada di situ, dikupas semuanya. Dalai Lama itu pemimpin di... Ya, Dalai Lama seorang pemimpin agama dan pemimpin negara juga sih istilahnya. Di Tibet itu beliau dipercaya sebagai seorang yang menjadi panutan di negara itu. Oke. Berarti di negara itu aja ya? Negara itu yang masih menggunakan tradisi menyelidiki kelahiran kembali. Walaupun Buddhis pada umumnya mempercayai itu, tapi negara-negara lain, tempat lain nggak ada tradisi yang mencari. Berarti pemimpinnya itu dianggapnya si Dalai Lama itu terus ya? Iya, sampai kapan dia nanti terlahir lagi menjadi apa, itu diambil lagi dan mengajarkan. Karena konsepnya kalau di dalam Buddhis Mahayana atau Vajrayana itu punya tekad, sebelum orang-orang di sekitar saya itu terbebas dari penderitaan, saya tidak mencapai moksa atau nibbana.